warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ketika Pak Guru mengucapkan semangat pagi, tangannya seperti ini dan seperti ini. Dan mengucapkannya dengan semangat, jangan loyo, jangan lemas. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk yang sudah semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Bimo. Ada berapa orang? Sudah cukup ada berapa orang? 3 Bapak? 4 orang yang tidak masuk hari ini. Sekarang kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, yaitu adalah tentang azan, yang dimana azan pengertiannya adalah panggilan untuk sholat. Sekali lagi, panggilan untuk sholat. Panggilan untuk sholat itu merupakan azan. Penanda waktu sholat itu juga yang dinamakan adalah azan. Jadi sholat fardu penandanya azan. Ketika muazin itu merupakan orang yang mengumandangkan azan. Ketika muazin mengumandangkan azan, semua jamaah umat muslim pergi kemana? Masjid itu apa? Tempat untuk orang sholat, tempat ibadah untuk
menunaikan sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi ketika muazin itu mengumandangkan azan, semua umat muslim, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua pergi ke masjid beribadah. Sama seperti agama lain. Ketika lonceng, contohnya agama Kristen, ketika lonceng berbunyi, umat Kristen berangkat kemana? Gereja. Ketika azan berkumandang, umat Muslim berangkat kemana? Masjid. Ya, masjid sama. Penandanya itu azan. Entah itu sholat maghrib, sholat subuh, asar, duhur maupun isya, itu azan. Penandanya. Contoh ketika kamu mendengarkan adzan subuh, di situ ada lafal atau kalimat as-sholatu khairum, as-sholatu khairum, as-sholatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ketika kamu dipanggil saat azan subuh, kamu tidur apa berangkat ke masjid? Apabila kamu diundang, kamu datang apa pulang? Datang. Ketika kamu dipanggil saat sholat subuh, itu waktunya untuk berangkat ke masjid, bukan tidur, karena ada lafalnya as-sholatu khairum minan. Sholat lebih baik daripada tidur. Ya, jangan tidur toh. Pergi sekali-sekali ke masjid. Masa kalah sama orang tua yang sudah jalannya sudah begini-begini, tak bisa jalan, tapi semangat ke masjid. Yang tidak kelihatan matanya, rabun. Orang tua itu matanya tidak lihat alias rabun, pergi jalan ke masjid digandeng. Kalau pergi sendiri apa yang terjadi? Nanti ketabrak sepeda motor. Tapi semangatnya apa? Semangatnya untuk beribadah, pergi ke masjid. Sama kayak anak kecil. Anak kecil seperti itu juga. Sore hari berangkat sholat asar. Ketika itu petang hari berangkat sholat maghrib. Meskipun hujan, anak kecil itu berangkat atau tidak ke masjid? Berangkat. Tidak tahu hujan, tidak tahu panas. Intinya apa? Mereka berangkat ke masjid karena itu panggilan. Panggilan, ketika kamu dipanggil, kamu harus jawab atau datang, minimal datang. Kalau kamu dipanggil namanya, kamu datang apa menjauh? Datang. Kalau kamu datang, berarti kamu sudah menunaikan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Maha Pencipta dan Maha Besar. Jadi azan, kembali ke azan. Azan merupakan panggilan untuk kita sholat. Sholat apa saja? Sholat fardu, entah itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu ada azannya. Jadi ketika kita sholat, penandanya itu azan. Pak, kalau saya itu mau sholat subuh, ternyata belum azan subuh, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Apabila sudah masuk waktunya sholat duhur, sholat asar, maghrib maupun isya, sudah azan, kamu langsung berangkat kemana? Masjid. Untuk apa? Sholat. Boleh di rumah sholat? Boleh. Tapi pahalanya lebih banyak di mana? Masjid.
dibawa keranda, baru mau ke masjid. Pak Guru tanya, apabila kamu sudah dibawa ke keranda, sudah meninggal dunia, apa mau kamu disolati sama orang-orang? Mau apa tidak? Apa nunggu seperti itu kamu mau ke masjid? Apa mau seperti itu kamu nunggu sholat ke masjid? Disolatkan saja. Mau San? Pak Guru tanya Hasan. Hasan, ketika ada orang meninggal, itu tidak bisa sholat sendiri. Azannya juga diazani. Ya, tidak bisa sholat, tidak bisa azan. Diazani oleh orang-orang. Jadi mau seperti itu, apa yang sehat menuju masjid? Hasan. Kalau masih sehat, kamu berangkat ke masjid. Kalau sudah sakit, kamu tidak bisa ke masjid. Bisa dibantu orang tapi nunggu sakit atau nunggu sehat? Nunggu sehat apa nunggu sakit? Sehat. Jadi ketika azan berkumandang, segeralah berangkat ke masjid. Jadi azan itu seruan untuk sholat. Pada zaman dahulu, Pak Guru mau cerita, pada zaman dahulu ada budak yang bernama Bilal bin Rabah. Beliau itu budak kulit hitam yang mengumandangkan azan pertama di masjid. Masjid di daerah Madinah. Bukan masjid itu. Masjid Nabawi di daerah Madinah. Bilal disuruh oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumandangkan azan pertama di kota Madinah ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Rasulullah SAW ingin sekali membangun masjid. Jadi ketika masjid itu sudah dibangun, Bilal bin Rabah segera mengumandangkan azan penanda untuk waktu sholat. Itu Bilal bin Rabah. Suaranya keras, lantang, supaya orang-orang itu datang ke masjid. Kalau suaranya tidak keras, pelan, kira-kira mau datang atau tidak ke masjid? Kira-kira mau datang apa tidak? Pak Guru tanya, kira-kira mau datang apa tidak? Karena apa? Tidak terdengar. Apabila kalau azannya speaker, bukan orang, speaker, suara, datang apa tidak orang-orang itu? Datang. Tetapi di dalam hatinya kita tidak tahu orang itu mau datang karena terpaksa, atau karena ada masalah, atau karena yang lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya azan dengan apa ini namanya? Mulut. Pak Guru tidak melarang azan dengan speaker. Tetapi kalau suara itu lebih jelas, terdengar jelas dari suara kalian, menggunakan apa ini? Mulut. Itu yang namanya azan. Lanjut, yang kedua adalah ketentuannya. Azan di sini ada ketentuannya juga. Salah satu di antaranya adalah niat. Kalau kamu sudah masuk masjid, disuruh oleh orang tua untuk azan, segeralah untuk berangkat. Ambil mic, contohnya ini mic. Contohnya ini mic. Mic ya, mic. Nah, sebelum itu, sebelum memegang mic, silakan kamu lihat dulu. Bagaimana niatnya? Bagaimana niatnya? Nah, itu kan yang soal.
Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Di dalam hati saya melihat azan di masjid bila kita boleh. Setelah itu kamu pegang mic-nya, lalu mengumandangkan azan takbir, Allahu Akbar, Allah. Tangannya seperti ini, ya, tangannya seperti ini. Diperhatikan tangannya. Tangannya menutup telinga. Agar apa? Supaya suara itu berada dan masuk ke dalam mic. Tidak lari ke sana ke sini. Jadi yang dengar itu cukup kamu dan orang lain yang di luar, yang main, yang bekerja. Oh, ternyata sudah masuk waktunya sholat asar. Penandanya apa? Adzan asar. Tangannya di atas. Setelah itu azan. Kamu sebagai apa? Muazin. Muazin merupakan orang yang mengumandangkan azan. Setelah itu adalah masuk waktunya sholat. Tadi sudah Pak Guru terangkan atau Pak Guru jelaskan. Masuk waktunya sholat adalah azan, yang dimana azan penanda waktunya sholat. Dan syarat-syaratnya salah satu diantaranya satu. Yang paling utama adalah yang beragama Islam. Itu yang paling utama, yang mengumandangkan azan. Pak Rapisan boleh mengumandangkan azan? Pak orang hidup boleh mengumandangkan azan? Orang Buddha boleh apa tidak? Umat Muslim yang beragama lain tidak boleh untuk mengumandangkan azan. Karena syarat utamanya yang beragama Islam. Bilal bin Rabah adalah Buddha hitam pertama yang baru masuk Islam. Sebelumnya mereka itu ataupun Bilal bin Rabah itu tidak masuk Islam, tidak memeluk Islam. Itu. Yang kedua, yaitu berakal sehat. Yang ketiga, laki-laki. Azan diwajibkan dan dikumandangkan untuk laki. Bilal bin Rabah itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kira-kira perempuan boleh azan? Tidak boleh. Tidak boleh azan. Selain itu, suci dari hadas dan najis dan menghadap kiblat. Jika azan berkumandang, itu kamu menghadap kiblat. Tidak boleh tengok kanan, tengok kiri, tidak boleh. Tidak boleh menengok ke atas maupun ke bawah, tidak boleh. Menghadap ke kiblat. Satu tujuan menghadap ke kiblat, jangan toleh kanan maupun toleh kiri. Kayak kamu mengaji, apabila kamu sedang membuka Al-Quran, dibaca, kamu guyon, boleh apa tidak? Boleh. Boleh apa tidak? Itu yang dinamakan azan. Lanjut, yang berikutnya adalah lafal atau kalimatnya. Pak Guru mau tunjuk satu orang ataupun dua orang untuk maju ke depan mengumandangkan azan. Sikapnya harus seperti muazin. Tenang, diam, tidak usah ramai, kakinya tidak usah dipermainkan, kakinya tidak usah dipermainkan. Coba Hafiz sama Alexi maju, maju. Menghadap temannya, sikapnya azan bagaimana? Tangannya, tangannya. Nah. Bacanya di dalam hati. Sudah dibaca apa belum? Sudah? Sudah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
sudah mengumandangkan azan. Berikutnya artinya bagaimana? Coba Sultan maju, bawa bukunya. Sultan maju, bawa bukunya. Maju. Kalau disuruh menghadap sana, dibaca arti. Arti dari azan. Allah Maha Besar. Yang keras. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. ya. Marilah kita mendirikan sholat. Marilah kita meraih kemenangan. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tepuk tangan buat Sultan. Lanjut, berikutnya ini tentang azan, sekarang tentang iqamah. Apa itu iqamah? Ada yang tahu apa itu iqamah? Apa Alex? Seruan bahwa sholat berjamaah akan dimulai. Ketika iqamah, seruan untuk sholat berjamaah itu dimulai. Penanda untuk sholat berjamaah itu dimulai dengan seruan, dengan panggilan. Ada yang hafal iqamah? Lihat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu iqamah, penanda untuk sholat. Ketika mau sholat, muazin menghadap mic, memegang mic, dan mengumandangkan lafal iqamah. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, berarti sudah waktunya sholat. Langsung merapatkan apa? Saf atau barisan. Langsung merapatkan saf atau barisan. Jangan renggang, jangan geser-geseran, harus rapat. Ketika kita sholat, orang yang sedang sholat itu barisannya rapat, tidak ada yang geser-geseran, tidak ada yang guyon, rapat. Ketika imam mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah itu semua jamaah di belakangnya rapat, safnya rapat, tidak ada yang kosong. Apabila kalau ada saf yang kosong, segera diisi, maju ke depan. Kalau kamu di belakang depannya kosong, maju. Caranya seperti itu. Jangan saf di depannya dibiarkan kosong, jadi maju ke depan, bukan ke depannya imam, bukan. Ke depan makmum. Kan ini imam, contoh ini imam. Belakang ini makmum. Ya. Contoh ini coba. Maju. Guru tentukan. Guru imam depan. Nah, di belakang ini makmum. Nah di sini kosong. Kamu maju seperti ini, apa mundur? Maju. Nah, jangan dibiarkan kosong. Seperti ini, jangan dibiarkan kosong. Jadi harus mepet. Harus mepet. Jangan menjauh, tapi mepet. Ini yang namanya saf, barisan. Ini yang dinamakan barisan. Imam di sini,
makmum di sini, imam jangan di sini. Salah. Ya. Imam di sini tempatnya. Di depan makmum. Makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi tidak boleh. Posisinya harus bagaimana? Belakang. Jangan di depan. Salah. Nah, sekarang coba dibuka halaman 101. Halaman 101. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Tugasnya membaca dulu. Maksudnya itu apa? Baca dulu. Tugasnya membaca. Maksud dari bacaan itu apa? Dibaca dulu. Silakan dibaca. Baca dulu, dibaca terlebih dahulu. Itu ada niat sholat subuh, sholat asar, maghrib, isya. Kita duhur, silakan dibaca. Ya. Baca, kalau sudah dibaca ditutup bukunya. Ditutup bukunya. Kalau Pak Guru memberikan pertanyaan, coba lafalkan niat sholat subuh. Silakan bersama-sama membaca niat sholat subuh. Niat sholat duhur. Niat sholat asar. Niat sholat maghrib. Niat sholat isya. Itu adalah niat sholat subuh, duhur, asar, maghrib serta isya. Yang dimana sholat subuh, duhur, asar,
dan Isya itu adalah sholat fardu, hukumnya wajib dilaksanakan untuk umat yang beragama Islam atau Muslim. Sekarang tugasnya lagi, selain membaca, coba anak-anak dibuka halaman 111. Buku tulisnya dikeluarkan. Aku sudah mengajari dulu di kelas 2 dan juga kelas 1 cara membuat kolom. Nah, ini ada kolom. Perhatikan, ini ada kolom seperti ini. Nomor 1 sampai nomor 13. Ya, dibuat seperti ini. Cara mengerjakannya, berilah tanda centang atau contreng apabila kolom sudah atau belum, dan berikan koreksi maupun masukan. Jadi contoh, uraian pertama berbunyi, aku hafal niat sholat dengan lancar. Sudah, belum, apa masukan? Sudah. Yang dicontreng yang mana? Yang sudah. Coba dulu. Iya, dari sini berapa itu? Dari kosong. Ini. Garis ya. Siapa? Anas. Garis itu mana, Bis? Ya apa kalau anunya ini? Basok mana basok? Ya. Garisnya dipakai. Sisi atas, kanan maupun kiri harus sama. San? Sudah cukup, itu nanti bisa dilanjutkan di rumah. Silakan digambar ataupun digaris bersama ayah dan ibunya di rumah, supaya paham, supaya bisa apa itu azan, apa itu iqamah, bagaimana bacaannya, bagaimana tata caranya, bagaimana cara untuk melaksanakan dengan baik dan benar. Itu harus dipraktekkan, bukan hanya teori. Azan dan iqamah harus praktek.
warahmatullahi wabarakatuh.